Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para rekan-rekan dari Majelis Taklim Samara ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terus kita mempelajari buku karya Syekh Abdul Razak hafizahullah, Ahaditsul Akhlaq, tentang hadis-hadis akhlak. Tidak lain adalah agar kita bisa memperbaiki akhlak kita sedikit demi sedikit. Ini adalah perkara yang kelihatannya sepele, tapi justru dia merupakan aplikasi dari ilmu yang kita pelajari. Oleh karena wajar jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Bahwasanya orang yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling terbaik akhlaknya, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling terbaik akhlaknya. Dan akhlak bukanlah hanya sekedar perkataan manis yang diucapkan dalam ucapan-ucapan orang, tapi dia lebih cenderung kepada praktek dalam kehidupan keseharian, ya. Kita membutuhkan akhlak yang mulia, dan secara umum kita masih krisis akhlak, ya. Krisis akhlak terhadap keluarga, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap kawan-kawan kita mungkin yang sedang sakit, ya. Terkadang akhlak lebih krisis lagi ketika berhadapan dengan orang yang bertentangan dengan kita, akhlak kita lebih amburadul lagi. Padahal Islam mengajarkan kita akhlak dari segala sisi, bahkan akhlak dalam peperangan. Sampai saya punya buku risalah khusus tentang al-akhlak dalam peperangan. Islam mengajarkan sampai demikian, yang menunjukkan bahwasanya perhatian Islam terhadap akhlak sangatlah besar. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu dari sisi akhlak yang penting, yang mendapat perhatian khusus spesial dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah akhlak dalam menjenguk orang sakit, yaitu iyadatul marid. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Telah datang banyak perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjenguk orang yang sakit. Seperti dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab' wa nahana an sab'. Rasulullah sallallahu memerintahkan kami dengan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Kemudian Rasulullah sallallahu kemudian beliau menyebutkan yang diperintahkan, amarna bi iyadatil marid. Ya, Rasulullah memerintahkan kami untuk menziarah atau menjenguk orang sakit. Wa tiba'il janazah wa tasmitil atish. Ya, kemudian mengikuti jenazah, membalas orang yang bersin, mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan yarhamukallah, ya. Kemudian dan lain-lain. Ada beberapa perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah menyuruh untuk menjenguk orang sakit. Demikian dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, at'imul ja'i, berilah makan kepada orang yang lapar, wa udul marid, dan jenguklah orang sakit, wa kufful ani, dan bebaskanlah orang yang ditawan. Demikian dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, udul marid wamshu ma'al janaiz tudzakirukumul akhirah. Jenguklah orang sakit dan berjalanlah bersama jenazah, yaitu penyelenggaraan jenazah, mengantar jenazah. Tudzakirukumul akhirah, dengan demikian akan mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslim. 3 perkara yang semuanya hak bagi setiap muslim. Yang pertama, kata Nabi, iyadatul marid, yaitu menjenguk orang sakit. Kemudian juga Nabi bersabda, haqqul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah 6 perkara. Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau kau bertemu dengannya salamlah kepada dia. Idza da'aka fa'ajib, kalau dia undang kamu maka penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansahlahu, kalau dia minta nasihat maka nasihatilah. Wa idza atasa fahamidallah, jika dia bersin mengucapkan alhamdulillah maka ucapkan yarhamukallah, fashammithu. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu, kalau dia meninggal maka ikutilah jenazahnya. 6 perkara. Ini hadis banyak sekali, ya. Dari tadi intinya Nabi sering mengulang-ulang. Makanya tadi saya sebutkan riwayat dari siapa? Dari banyak sahabat, dari Al-Bara bin Azib.
dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id al-Khudri, ya. Sahabat-sahabat dengan berbagai macam redaksi semuanya mengantarkan kepada bahwasanya di antara hak seorang muslim atau perkara yang ditekankan oleh Nabi adalah menjenguk orang sakit. Dan itu kebiasaan para salaf. Al-A'mash rahimahullah pernah berkata, "Kunna naq'udu fil majlis, fa idza faqadna ar-rajul thalathata ayyam sa'alna anhu." Kami duduk di majelis, kalau ada 3 hari kami tidak lihat seseorang, teman kita enggak pernah kelihatan selama 3 hari, kami tanya kemana dia. Fa in kana maridhan udnahu, kalau dia sakit maka kami jenguk. Jadi para salaf dahulu memandang bahwasanya menjenguk orang sakit ini pahalanya sangat besar, sehingga mereka memberi perhatian khusus. Kenapa? Karena Nabi punya perhatian khusus pada ini. Tidak mungkin Nabi punya perhatian khusus kecuali ini adalah amalan spesial. Ini amalan spesial. Ya. Makanya Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkum sha'iman?" Siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." "Man at'ama minkumul miskin?" Siapa di antara kalian yang memberi makan kepada orang miskin? Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." "Man ada minkum maridhan?" Siapa di antara kalian menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." "Man tabi'a minkum janazah?" Siapa yang hari ini melayat jenazah? Kata Abu Bakar, "Saya." Kata Rasulullah SAW, "Majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah." Tidaklah 4 perkara ini berkumpul pada seorang kecuali masuk surga. Di antaranya tadi menjenguk orang sakit. Sehingga ini adalah kebiasaan para salaf, mereka menjenguk orang sakit. Makanya ulama zaman sekarang mengatakan kepada kita, karena kita hidup dalam kehidupan dunia yang glamor, apalagi di ibu kota dengan berbagai macam hal-hal yang membuat kita terlupakan dengan akhirat, dengan berbagai macam berita yang tiada henti-hentinya, pergolakan politik yang tidak ujung-ujungnya, ya. Kemudian berbagai macam berita, inilah selebriti lah, apalah banyak sekali dalam negeri maupun luar negeri, yang dunia informasi ini meledak luar biasa, tiada penghujungnya, dan sikap manusia ingin tahu, akhirnya buat kita terkadang lalai dengan akhirat, lalai dengan bahwasanya kita harus beramal soleh. Maka sebenarnya mengatakan sisihkanlah waktu, beberapa waktu sekali pergi ke rumah sakit, sebulan sekali bisa pergi ke rumah sakit, bagus. Jenguk orang-orang sakit. Bukankah banyak di rumah sakit kaum muslimin? Tidak syarat kita harus kenal. Kita jenguk orang sakit, hibur mereka, kita kunjungi, jenguk. Kalau paling tidak kita lihat. Karena itu punya dampak yang besar bagi kita. Dampak yang besar bagi kita. Oleh karenanya, para ulama menyatakan dalam masalah menjenguk orang sakit, ada beberapa faedah. Faedah yang kembali kepada orang yang menjenguk, faedah yang kembali kepada orang yang sakit, dan faedah yang kembali kepada keduanya. Faedah yang kembali kepada keduanya. Adapun yang berkaitan dengan faedah yang kembali kepada orang yang menjenguk, dengan menjenguk orang sakit, dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Dia akan menjadi orang pandai bersyukur. Dia mensyukuri kesehatan yang dia rasakan. Ya, kesehatan ini adalah nikmat yang sering kita lupakan. Nabi sudah mengatakan, "Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas." 2 nikmat yang banyak orang terpedaya, tertipu dalam 2 nikmat tersebut. As-sihhatu wal faraq, sehat dan waktu luang. Sehingga punya waktu sehat, waktu luang ada, sehat ada, tidak dimanfaatkan. Ya. Ya. Rasulullah mengatakan, ambil kesempatan sebelum datang 5 hal, lakukan 5 hal sebelum 5 hal yang lain. Sehataka qabla saqamik. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, kalau kita menjenguk orang sakit, manfaat kembali kepada kita, dapat pahala. Nanti kita jelaskan apa pahalanya menjenguk orang sakit, sangat banyak. Ya, sangat banyak ya. Jalan menuju surga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia memetik buah-buah di surga, ya. Dari sejak pergi ke rumah sampai pulang lagi, maka pahalanya banyak, ya. Kemudian tadi berkaitan dengan dirinya, dia akan menjadi seorang yang pandai bersyukur kepada Allah. Dia tahu bahwasanya sehat adalah kenikmatan yang luar biasa. Ya, sehat adalah kenikmatan yang luar biasa. Orang kalau sudah sakit, ya, mau sekaya apapun tidak bermanfaat, ya. Terkadang hartanya tidak bisa menolongnya, ya. Hartanya terkadang tidak bisa menolongnya. Dengan demikian, manfaat tersebut kembali kepada dirinya, dia mendapat pahala, dan akhirnya dia pandai bersyukur kepada Allah. Dia melihat ke bawah, melihat orang lebih susah. Kata Nabi SAW, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah orang di bawahmu. Fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Dengan demikian kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ini manfaat kembali kepada orang penjenguk. Kemudian manfaat yang kembali kepada orang yang sakit, ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala secara umum tentang musibah. Beliau berkata, "Musibatun tuqbilu biha 'ala Allah khairun laka min ni'matin tunsika dzikrallah." Musibah yang menimpamu, sakit dan yang lain, yang buat engkau kembali kepada Allah,
lebih baik daripada kenikmatan yang buat kau lupa untuk berzikir kepada Allah. Saya ulangi, Ibnu Taimiyah mengatakan musibah yang menimpamu yang buat engkau kembali kepada Allah lebih baik daripada nikmat yang kau rasakan membuat engkau lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita banyak kenikmatan, banyak kesibukan, lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa untuk baca Al-Qur'an, lupa untuk menelaah tafsir-tafsir ayat-ayat, ya. Banyak hal buat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dengan perkataan yang indah, beliau berkata, "Laula mihanud dunya wa masaibuha la asabal 'abda min adwa'il kibr wal 'ujub wal far'anah wa qaswatil qalbi ma huwa sababu halakihi ajilan wa ajilan." Kalau bukan ujian-ujian kehidupan yang menimpa seorang hamba, di antaranya sakit dan yang lainnya, maka sang hamba kalau tidak dikasih ujian-ujian, tidak dikasih sakit dan yang lainnya, maka dia akan ditimpa dengan penyakit-penyakit yang berbahaya. Penyakit sombong, penyakit ujub, penyakit kezaliman, penyakitnya Fir'aun, ya. Penyakit hati yang keras, dan penyakit-penyakit tersebut merupakan sebab kebinasaannya cepat atau lambat. Fa min rahmati arhamir rahimin. Di antara rahmat Allah yang Maha Penyayang, an yatafaqqadahu fil ahyani bi anwa'in min adwiyatil masaib takunu himyatan lahu min hadhil adwa. Maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan dia dalam sesekali waktu Allah kasih dia penyakit-penyakit, kasih dia obat-obat berupa musibah. Obat tapi dalam bentuk musibah. Ya. Sehingga obat-obat yang berupa musibah tersebut mengenainya membuat dia punya himyah, yaitu punya imun, kekebalan tubuh, membuat dia bisa terhindar dari banyak penyakit. Ya. Jadi kita anggap musibah-musibah yang menimpa kita, sakit dan yang lainnya adalah sebenarnya membentuk imun tubuh kita. Maksudnya, paham ya? Maksudnya membentuk kekuatan jiwa kita sehingga kita tidak terkena penyakit ujub, penyakit kiber, sombong, cinta dunia. Ya, kalau orang sudah sakit mau diapain dia? Mau sombong apa yang mau disombongkan? Mau badannya kekar kayak apa, udah tergeletak di tempat tidur, mau apa? Mau sombong apa? Mau sombong ototnya sementara dia sedang tergeletak di atas tempat tidur. Mau sombong kekayaannya, dia enggak tahu dia mati atau hidup setelah ini. Apa yang mau dia sombongkan? Mau sombongkan jabatannya, lihat banyak pejabat yang meninggal, ya. Lagi di puncak-puncak jabatannya meninggal terus. Makanya penyakit itu menjadikan hati seorang luluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terenyuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak ingin penyakit, tapi Allah dengan rahmatnya, dengan hikmahnya kasih kita penyakit. Kasih kita penyakit sekali waktu. Karena kalau kita tidak sehat terus, tidak ada musibah sama sekali, kita enggak sadar, terus akhirnya kita sombong, angkuh, berbuat zalim, mentang-mentang dan yang lainnya. Seperti yang dialami oleh Fir'aun dan yang lainnya. Tapi adapun faedah yang kembali kepada dua belah pihak, penyunguk maupun yang dinyunguk, itu akan saling mencintai. Dan kita tahu semua hal yang bisa menimbulkan kasih sayang di antara kaum mukminin, maka itu disyariatkan oleh Islam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu." Tidaklah kalian masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maka aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang kalau kalian lakukan kalian saling mencintai. Afsyus salama bainakum, salinglah memberi salam di antara kalian, tebar salam. Ya, kalau tebar salam saja bisa menimbulkan kasih sayang, apalagi kalau kita jenguk saudara kita yang sedang sakit. Bagaimana dia tidak gembira melihat saudaranya, temannya, memperhatikan dia, jenguk dia. Tentu rasa kasih sayang timbul luar biasa di antara mereka. Enggak usah jenguk, telepon saja, bagaimana kabarmu, semoga kau cepat sembuh. Kata-kata indah sudah menimbulkan perasaan luar biasa, kita sayang sama dia. Oh, Masya Allah, dia perhatian sama kita. Bagaimana kalau sampai jenguk, saya bawakan misalnya hadiah atau bawakan membantu misalnya, maka ini dituntut dalam syariat. Saya ulangi, semua perkara, saya tekankan semua perkara yang bisa menimbulkan saling mencintai disyariatkan, dan semua perkara yang bisa menimbulkan saling memusuhi maka dilarang dalam syariat. Tapi sebelum kita membahas tentang adab-adab berkaitan dengan menyenguk orang sakit, ada beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang pahala yang besar yang akan diraih oleh orang yang menyenguk orang sakit. Di antaranya dalam hadis Thauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Thauban berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menyenguk orang sakit, dia senantiasa berada dalam memetik buah-buah di surga sampai dia kembali. Dan ini
faedah yang sangat mulia ya. Seorang yang menjenguk orang sakit, maka dia senantiasa sedang memetik buah-buah di surga ya. Fi khurfatil jannah, maksudnya memetik buah-buah surga. Artinya luar biasa, ini sebab untuk masuk surga. Sampai Nabi mengatakan, kamu kalau sedang menjenguk orang sakit seakan-akan sedang memetik buah surga. Ini di antara sebab utama bisa buat kamu masuk surga. Kelihatannya sepele tapi pahalanya besar. Terus sampai kau pulang, luar biasa. Ya. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata akhahul muslim aidan." Ya, barang siapa yang mendatangi saudaranya muslim dalam kondisi menyenguknya, masya fi khurafatil jannati hatta yajlis. Maka dia berjalan ya, terus seakan-akan memetik buah-buah yang di surga sampai dia duduk. Fa idza jalasa ghamaratur rahmah, kalau dia duduk di samping saudaranya yang sakit, maka diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana qudwatan, kalau dia pergi di pagi hari, shalla alaihi sab'una alfa malakin, maka 70.000 malaikat mendoakannya. Hatta yumsi, sampai sore hari. Wa in kana masaan, kalau dia menyunguk saudaranya di sore hari, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih, maka 70.000 malaikat mendoakannya sampai pagi hari. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini dalil bahwasanya, perhatikan ibu-ibu Majelis Taklim Samarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak kita keluar dari rumah, argo sudah jalan. Perhatikan nih. Misalnya kita mau jenguk orang sakit di Priuk misalnya, entah rumah sakit apa di sana saya enggak tahu. Misalnya saya dari Jakarta Timur, kemudian naik mobil menuju ada teman sakit di Priuk misalnya. Maka saya naik mobil, sudah argo udah jalan, argo pahala. Sejak saya jalan sudah dapat pahala. Kejebak macet, pahala jalan terus, macet 1 jam. Jalan terus argo pahala. Sampai saya ke sana terus, saya seakan-akan terus memetik buah-buah di surga. Sampai saya tiba di sana, begitu saya duduk di samping kawan saya yang sedang sakit tersebut, maka rahmat Allah meliputi saya. Ini misalnya. Sampai saya pulang, terus saya seakan-akan memetik buah-buahan di surga sampai saya kembali. Luar biasa. Kalau jenguk orang sakit di kampung paling jalan 5 menit sampai kemudian pergi. Tapi kalau jenguk orang sakit di Jakarta, berapa lama waktu yang harus kita keluarkan? Banyak, apalagi macet ya. Sampai di sana mungkin nunggu dulu, belum waktunya jenguk, nunggu dulu, belum waktunya besuk. Kemudian ketemu dan seterusnya. Jadi tidak lain ketika Rasulullah memasang pahala yang besar, ini menunjukkan ini ibadah yang mulia. Dalam hadis yang lain ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ada maridhan, nada munadin minas sama." Barang siapa yang menyuruh orang sakit, maka ada yang menyeru dari langit, yaitu malaikat. Tibta wa taba mamsyak, engkau adalah orang yang baik. Tibta itu engkau orang yang baik. Makanya dikatakan kepada penghuni surga ketika masuk surga, malaikat berkata, Tibtum fadkhuluha khalidin. Kalian adalah orang-orang yang baik, yang berhak untuk masuk surga. Karena surga adalah tempat yang baik, tidak bisa dimasuki orang yang kotor. Orang jenguk orang sakit dikatakan tibta, kau orang baik, bersih. Wa taba mamsyak, dan baik perjalananmu. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan kau telah menyiapkan kaplingmu di surga. Luar biasa. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jelas bahwasanya menyunguk orang sakit sebab masuk surga. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Ka'ab bin Malik, "Man ada maridhan khadha fir rahmah." Barang siapa yang menyunguk orang sakit, dia tenggelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jalaza indahu istanqa fiha, kalau dia sudah duduk di samping orang sakit, maka benar-benar dia tentram dalam rahmat, benar-benar tenggelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sama hadis Jabir bin Abdullah, beliau berkata, "Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridhan khadha fir rahmah." Barang siapa menyuruh orang sakit, maka dia tenggelam dalam rahmat Allah, hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Kalau dia sudah duduk, maka rahmat tersebut menetap padanya. Dan hadis-hadis ini banyak. Kemudian ada tambahan dalam riwayat Ahmad, selain mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tadi dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sama ya maknanya. Ya. Adapun orang yang sakit tentunya, kalau orang sakit ya, ketika dalam tambahan hadis ini, faqultu ya Rasulullah, hadza lis-sahih alladhi ya'udul marid. Ya Rasulullah, ini orang yang sehat yang menyuruh orang sakit, dia mendapat limpahan rahmat dari Allah. Fal maridu ma lahu? Orang sakit terus bagaimana? Orang sakit kata Nabi, tahuttu anhu dzunubuhu, maka dosa-dosanya akan menggugurkan penyakitnya akan menggugurkan dosa-dosanya.
Di antara ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, keutamaan orang menjenguk orang sakit. Hadis qudsi, hadis Abu Hurairah, di mana Allah berkata, pada hari kiamat kelak seakan-akan Allah mencela seorang yang tidak menjenguk orang yang sakit. Allah berkata, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya bena Adam, wahai anak Adam, maritu falam ta'udni. Aku sakit, kau tidak jenguk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Rabbi. Maka sang hamba berkata, ini hamba soleh, dia ditegur sama Allah di hari kiamat kelak. Aku sakit, kenapa kau tidak jenguk aku? Maka hamba soleh ini berkata, ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku jenguk engkau ya Allah? Engkau Tuhan, masa sakit? Enggak mungkin Tuhan sakit. Gimana aku menjenguk engkau? Membesukmu sementara kau Tuhan. Qala, maka ternyata Allah maksudnya lain. Kata Allah, ama alimta anna abdi fulanan. Bukankah kau tahu hambaku si fulan marid, sakit? Falam ta'udhu, kenapa kau tidak jenguk dia? Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Tidak kau tahu kalau kau jenguk dia, kau dapati aku di sisinya. Subhanallah. Ini faedah luar biasa dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya, ya. Allah sampai mengatakan lawajadtani indahu, kalau kau jenguk dia kau dapati aku di sisinya. Ya, kenapa? Bahwasanya hamba yang saleh, kemudian dia sakit, benar-benar hatinya luluh, terenyuh, hilang daripada dirinya kesombongan, keangkuhan, maka Allah bersama dia dengan ma'iyah khassa, dengan kebersamaan yang khusus. Dan orang yang menjenguknya akan mendapatkan keberkahan tersebut. Keberkahan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengatakan kalau kau jenguk dia kau akan dapati aku di sisinya. Artinya Allah benar-benar akan bersama dengan dia, bersama orang yang sabar, bersama orang sakit tersebut, dan kalau kau jenguk dia kau akan dapat keberkahan itu juga. Ya. Maka kalau kita ingin dapat ma'iyah khassa. Ma'iyah khassa itu apa? Ada dalam pembahasan asma sifat namanya ma'iyah ammah, ada ma'iyah khassa. Ma'iyah ammah itu sifat Allah bersama seluruh makhluknya. Yaitu Allah bersama makhluknya dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Tapi ada namanya ma'iyah khassah, kebersamaan khusus seperti innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Innallaha ma'al ladzina taqwa, Allah bersama orang yang bertakwa, ya. Wallahu ma'as sabirin. Ya, seperti itu. Maksudnya Allah menolongnya. Allah menolongnya, Allah bersamanya, Allah akan menolongnya. Nah, kalau Anda ingin mendapat kebersamaan khusus dari Allah spesial, maka jenguklah orang sakit. Taib, ini di antara hal-hal yang merupakan keutamaan menjenguk orang sakit. Sekarang kita bicara tentang apa adab-adab kalau kita menjenguk orang sakit. Adab-adabnya banyak yang harus kita perhatikan. Pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah memilih waktu yang pas ketika kita menziarahi orang sakit, ya. Waktu yang pas artinya jangan begitu kita dengar dia masuk rumah sakit langsung kita jenguk, mungkin dia lagi operasi, mungkin baru selesai operasi, tidak pas, mungkin butuh istirahat. Kita cari waktu yang pas yang di mana kita bisa jenguk dia dan dia siap menerima kita sebagai tamu, ya. Tetapi ini kalau kita bisa, ya. Kalau ternyata qadarullah kita enggak punya waktu, kita hanya bisa jenguk dia di waktu yang dia sedang istirahat, maka kita jenguk ke rumah sakit, misalnya kita bilang bagaimana si fulan? Oh, mohon maaf dia lagi istirahat. Ya sudah, kita tidak perlu untuk jenguk. Tidak perlu kita bangunkan. Yang bilang, bangunkan saya fulan, kasih tahu bangun. Jangan, dia lagi sakit. Dia lagi istirahat dia susah, jangan kita bangunkan dia. Tapi kita bilang aja sama keluarganya, tolong beri salam buat dia. Bilang fulan tadi datang menjengukmu. Ini ada sedikit oleh-oleh, sampaikan ke dia. Atau sesuatu kita sampaikan ke dia dari fulan, ya. Tidak apa-apa, meskipun tidak bisa bicara dengan dia, mungkin dia baru siuman kalau sore atau baru malam. Tapi tidak apa-apa, sampai kepada dia. Keluarganya akan sampaikan bahwasanya si fulan tadi datang menjengukmu dan dia tunggu kau tapi kau tidak bisa bangun, maka dia pulang. Itu sudah cukup membuat dia akan hilang suudzon dari kita. Dia bilang, masa teman kau tidak jenguk saya, ya. Masa tidak perhatian sama saya, ya. Akan timbul kasih sayang antara kita dengan dia, ya. Jadi kalau bisa pilih waktu yang pas kita bisa bertemu dengan dia. Kalau kita enggak punya waktu, ternyata kita harus jenguk dia di waktu yang dia istirahat. Sampaikan kepada keluarganya, kirim salam kepada fulan, sampaikan saya tadi datang, saya harus bersafar, jadi saya cuma bisa datang waktu ini. Sampaikan salam, ini sedikit titipan buat dia. Ini di antara adab dalam menjenguk orang sakit, ya. Kemudian di antara adab menjenguk orang sakit, ya, adalah kita bertanya tentang kondisinya. Dan datang dalam beberapa hadis, ya. Kita bertanya tentang kondisinya. Seperti ketika Sa'ad bin Mu'adz sakit dalam perang Khandaq, terkena panah, maka kemudian
dia dirawat oleh seorang wanita bernama Rufaidah, ya, dan dia merawat orang-orang yang terluka, bukan cuma Sa'ad bin Mu'adz tapi yang lain juga. Dan Nabi SAW kalau lewat Sa'ad menjenguknya, Nabi bertanya, "Kaifa amsait?" Bagaimana kondisimu di sore hari ini? Kalau Nabi lewat dia kalau pagi hari, Nabi bertanya, "Kaifa asbahta?" Bagaimana kondisimu di pagi hari ini? Di hari ini, ya. Ditanya. Demikian juga Nabi bertanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana kau dapati dirimu? Dalam hadis yang lain. Rasulullah bertanya, "Bagaimana kau mendapati kondisimu?" Dan itu di antara sunnah kita tanya, "Bagaimana kondisimu?" Ya. Tapi jangan juga tanya terlalu berat, ya. Kalau kelihatan dia berat untuk menjelaskan, maka tidak usah kita tanya terlalu banyak, ya. Dia tanya, "Gimana operasi kemarin? Bagaimana?" Enggak perlu lah, dia kalau dia mau cerita dia akan cerita. Kalau dia berat untuk cerita enggak usah tanya-tanya, ya. Tanya bagaimana kondisimu. Kalau dia mengeluh maka kita nasihati, terus kita kasih semangat, ya. Kita kasih semangat agar dia tetap bersabar dalam sakitnya tersebut, ya. Kemudian di antaranya, ya, kalau ternyata yang kita jenguk adalah orang kafir dan itu diperbolehkan, kita bisa mendakwahi, ya. Atau kalau ada masalah kita boleh menjenguk orang sakit meskipun kafir. Seperti Nabi menjenguk pembantunya Yahudi, kemudian Nabi dakwahi, akhirnya dia masuk Islam. Atau Nabi menjenguk pamannya Abu Thalib ketika sakit mau meninggal, Rasulullah dakwahi, dia tidak masuk Islam. Tapi Nabi jenguk, tidak ada masalah. Jadi ini masalah duniawi, orang Islam yang lebih utama kita jenguk. Tapi kalau ada orang non Muslim yang kita harapkan bisa ada kemaslahatan kita menjenguknya, maka silakan kita jenguk, ya. Kemudian di antara adab dalam menjenguk orang sakit, yaitu kita ingatkan, ya, tentang keutamaan, ya. Kita kasih isyarat tentang keutamaan orang yang sakit. Bahwasanya orang yang sakit dapat pahala, diampuni dosa-dosanya. Seperti kita mengatakan, seperti Nabi SAW mengatakan, tahur insyaallah. Tahur itu artinya apa? Semoga kau bersih dari dosa-dosa. Kenapa? Karena sakitmu, ya. Sakit itu menghapuskan dosa-dosa. Nabi pernah berkata kepada seorang wanita yang dia mencela demam. Kata Nabi, la tasubbi al-humma. Jangan kau cela demam. Fa innaha tudhibu khataaya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Karena demam itu bisa menggugurkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghapuskan dosa-dosa. Kalau demam saja ternyata bisa menggugurkan dosa-dosa, bagaimana lagi penyakit-penyakit yang lebih hebat daripada itu? Penyakit corona, penyakit kanker, penyakit-penyakit yang berat. Itu dosa-dosa begitu langsung cepat gugur dengan syarat bersabar. Makanya ketika kita menyinggung orang sakit, kita terkadang mengucapkan kata-kata yang menghibur dia. Kita bilang tahur insyaallah apa diangkat derajat misalnya. Insyaallah dengan kesabaranmu, insyaallah dengan kesabaranmu Allah akan mengangkat derajatmu, menggugurkan dosa-dosamu. Dengan kata-kata yang membuat dia semangat dalam menghadapi ujian penyakit yang dia rasakan, yang dia rasakan. Kemudian kalau bisa kita mendoakan, ya, maka lebih baik, ya, kita mendoakan. Kita bisa baca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa'uk adhibil ba'sa rabban nas anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'un la yughadiru saqama. Ya, kita berdoa, ya Allah, Tuhan penghilang berbagai penyakit, ya. Engkau Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau. Sembuhkanlah saudaraku ini dengan kesembuhan yang menghilangkan seluruh penyakit. Berdoa di hadapan dia agar dia tahu bahwasanya kita perhatian terhadap dia. Dan juga boleh, ya, kita ruqyah, ya. Sebagian datang dalam sebagian hadis kita meletakkan tangan di posisi orang yang sakit tersebut, kemudian kita mendoakannya. Doa bisa kita doa umum, untuk kita baca Al-Fatihah, bisa kita ruqyah, atau kita meletakkan tangan kita di ubun-ubun, ya, atau di posisi yang dia sakit, maka kita mendoakannya sehingga dia tahu bahwasanya ada perhatian dari kita dan kasih sayang dari kita, ya. Dan insyaallah adapun doa-doa ruqyah maka banyak sudah termaktub dalam buku-buku doa, tinggal kita praktekkan. Makanya sebelum kita menjenguk orang sakit, kita berusaha hafalkan, ya, sebagian doa-doa tersebut, ya. Seperti bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzik. Ya Allah, dengan nama Engkau aku meruqyahmu dari segala penyakit yang mengganggumu. Min syarri kulli nafsin au ainin hasid.
Allahu yashfik bismillahi arqik. Itu di antara doa. Kalau bisa kita hafalkan kemudian kita mendoakan orang yang sakit tersebut. Kemudian jangan lupa kalau kita menyenguk orang sakit ya. Tidak ada salahnya kita bawa apa? Oleh-oleh ya. Menyenangkan dia. Kalau dia suka makan ini, makan anu, kita bawa selama tidak dilarang oleh dokter ya. Kita bawakan untuk menunjukkan perhatian kita kepada dia. Kalau ternyata kita tidak mampu, tidak ada masalah, kita kirim lewat orang makanan atau sesuatu yang dia sukai sehingga kita menyenangkan hatinya ya. Kita menyenangkan hatinya. Kemudian kalau kita sudah tiba di ruangan dia, kita ngobrol, kita lihat. Kalau kelihatannya dia sulit untuk berbicara, maka enggak usah lama-lama. Yang penting kita sudah datang, pahala sudah jelas, kita sudah menyenangkan hatinya, kita pulang. Jangan dia sudah setengah mati ngomong, kita ketawa-ketawa situ ribut-ribut, akhirnya tidak bisa istirahat, penyakitnya tambah parah. Bukan dapat pahala, mendapat dosa, memberi mudarat kepada orang yang sakit. Tapi kalau kita ngobrol kemudian kelihatannya dia tidak ingin kita pulang, ya sudah kita tenang aja. Ya, kita minta izin, saya pulang. Jangan dulu, kamu di sini dulu lah. Ya sudah ngobrol. Ingat, argo pahala jalan terus, jangan khawatir. Argo pahala jalan terus. Ini saatnya kita beramal soleh. Saatnya kita beramal soleh. Mungkin kita nggak ngebaca Quran, kita lagi nggak baca buku, ya kita ngobrol sama dia. 1 jam, 2 jam. Kalau dia senang, jalan terus saja, nggak ada masalah. Kita sedang diliputi oleh rahmat Allah, kita sedang memetik buah-buah di surga. Ya. Bahkan sebagian kawan ketika sakit kita harus tidur bersama dia, menemani dia. Masya Allah, pahalanya besar. Jangan kira ini pahala sepele, pahalanya besar. Melayat jenazah saja pahalanya besar, dia sudah meninggal. Ya, dia tidak merasakan apa-apa mungkin, artinya tidak ada timbal balik. Tapi ini lama sakit kita ngobrol, senang. Ya, pahalanya besar. Jadi kalau ternyata kita berlama-lama memberi kemudaratan kepada dia, maka jangan lama-lama, maka kita segera pergi. Ya, tapi kalau ternyata dia senang kita ngobrol dengan kita, maka diam, jangan segera pergi. Kemudian ingat pula dalam masalah ziarah atau menjenguk orang sakit, idatul marid. Banyak orang ketika di awal sakit, orang pada berdatang-datangan, rame-rame. Hari pertama sakit, hari kedua, hari ketiga orang rame. Setelah sepekan, 2 pekan sudah enggak ada yang jenguk dia lagi. Ini waktu-waktu ini antum pilih ya. Tatkala orang-orang sudah mulai bosan menjenguknya karena penyakit dia berkepanjangan. Ternyata di rumah sakit sebulan, 2 bulan, orang-orang mulai bosan menjenguknya. Antum jangan bosan. Ya. Di saat orang-orang mulai meninggalkan dia, antum jangan tinggalkan dia. Ya tentunya kalau antum punya waktu tentunya. Saya maksudnya bukan artinya sebisa mungkin di saat orang-orang sudah lupakan dia, antum jangan lupakan dia. Datang, jenguk dia, mungkin dia ada orang terbaring di rumah sakit berbulan-bulan, ada bertahun-tahun. Ada orang terbaring di rumah sakit 2 tahun, bayangkan. Bagaimana kebosanan yang dia rasakan. Monoton di hadapan dia. Yang dilihat itu aja, dokternya itu aja, susternya itu aja. Ya, enggak tahu apa yang mau dia lakukan. Baca Quran rasanya enggak enak, mau berzikir rasanya tidak enak, ya. Dia butuh orang ngobrol. Maka saat orang-orang meninggalkan karena terlalu lama dia sakit, kita datang bawa oleh-oleh kayak bawa bantuan kayak. Jangan lupa perhatikan keluarganya yang ditinggal. Betapa banyak orang sakit kemudian keluarganya tidak ada yang perhatikan. Kita sebagai kawan jangan lupa, kalau kita enggak punya uang, ikhwan, akhwat, ibu-ibu, kalau kita enggak punya uang, kita kumpulkan orang. Ini silakan siapa jadi panitia, kumpulkan uang, enggak usah di antara kita, enggak usah kita sebarkan, mungkin enggak enak sama dia. Kita aja, kita aja, ya. Semampunya kumpulkan, kita bawa ya. Ini dari kalau dia tidak enak ya punya kita kasih aja, enggak harus bilang dari mana ya. Kalau memang agar dia tidak tersinggung. Intinya jangan lupa untuk menjenguknya ya. Kemudian jangan lupa memberi harapan. Jangan buat dia down ya. Insyaallah lah banyak orang sembuh kok misalnya. Jangan insyaallah sehat. Karena kita sudah tahu, dokter sudah berkata kalau seorang punya harapan, imun dia naik. Ya, banyak dokter mengatakan kalau sudah kena corona, stres ya biasanya imunnya jatuh dan buat orang mudah lewat ya. Tapi kalau dia kemudian punya kegiatan, dia punya kepercayaan diri dan yang lainnya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imunnya akan naik. Maka ketika kita bertemu dengan seseorang yang sedang sakit, maka kita kasih harapan-harapan. Meskipun harapan tersebut tidak akan merubah takdir, tetapi dianjurkan kita memberi harapan-harapan agar dia semangat ya dalam menghadapi ujian penyakit yang dihadapinya. Adapun datang satu hadis
ketika kita menyenguk orang sakit, maka kita minta doa darinya ya. Hadis ini datang namun hadisnya dhaif ya. Datang dalam suatu hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda dari Umar bin Khattab, "Idza dakhalta ala marid famurhu an yad'u laka." Jika kau menjenguk orang sakit maka mintalah dia untuk mendoakanmu. Fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Ya, karena doanya orang yang sedang sakit seperti doanya malaikat ya. Dianggap bahwasanya doanya orang sakit seperti doa yang muttar, yaitu doa orang yang dalam kondisi terdesak. Dan doa orang yang terdesak itu mudah dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yujibul muttarra idza da'ah." Siapakah yang mengabulkan doa orang dalam kondisi terdesak ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi hadis berkaitan ini hadisnya dhaif. Makanya orang yang dalam kondisi sakit, dia memang dalam kondisi terdesak. Tentunya dia terdesak untuk dirinya, maka dia berdoa untuk dirinya. Ya, berdoa untuk dirinya karena dia dalam kondisi menyerahkan segala urusan kepada Allah. Orang seperti ini mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak perlu minta doa sama dia. Dia sendiri setengah mati mendoakan dirinya. Kemudian kita merepotkan dia, tolong doain saya. Jangan. Kita yang doain dia. Kita yang doain dia dan dia doa untuk dirinya sendiri. Kita tanamkan amal atau harapan kepada dia. Kita bilang, engkau sakit, orang yang sakit dalam kondisi muttar, dalam kondisi terdesak, dan Allah telah menjanjikan dalam Al-Qur'an, amma yujibul muttarra idza da'a, siapa yang mengabulkan permintaan orang dalam kondisi terdesak ketika berdoa kepada Allah, doa orang seperti engkau mudah dikabulkan. Jangan bosan-bosan engkau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan. Terus ingatkan kepada dia. Kemudian juga tidak ada masalahnya kita ingatkan, tapi bukan seperti mengajari. Gimana kita misalnya kita bicara, gimana sholatnya? Mudah tidak? Karena khawatir orang sakit lupa untuk sholat. Ada sebagian orang ketika sakit malah tidak sholat. Ini bahaya. Padahal bisa jadi dia meninggal setelah sakit tersebut. Jangan sampai seorang bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak sholat. Justru dalam kondisi-kondisi genting seperti ini, seorang jangan lalai untuk apa? Untuk sholat. Maka mungkin kita tidak mengatakan kamu sholat enggak? Jangan begitu. Mungkin rasanya tidak sopan. Tapi kita bisa bertanya, bagaimana sholatmu? Apa perlu dijamak atau tidak? Ya kan dia bisa menjawab dan dia bisa merasa ditegur tanpa ada ketersinggungan, ya. Dan kita jelaskan fikihnya bahwasanya orang sakit misalnya enggak apa-apa kok, enggak harus pakai air, kau tayamum juga boleh. Kalau kondisi terdesak kau boleh jamak misalnya. Sampaikan sebagian fikih bagi orang yang sakit sehingga dia tetap dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam kondisi sakit yang berat ya. Dan kita tahu bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian adab-adab ketika kita menyuruh orang sakit. Maka saya katakan ini sunnah, hendaknya kita hidupkan ya, hendaknya kita hidupkan. Ini sunnah yang mulai ditinggalkan oleh banyak orang. Kita tahu banyak orang sakit tapi yang jenguk adalah keluarganya ya. Padahal masalah menjenguk orang sakit bukan hanya keluarga yang jenguk. Sesama kita sesama mukmin, sesama mukminah, apalagi kita kenal orang tersebut, maka hendaknya kita jenguk karena pahalanya luar biasa. Allah siapkan bagi orang yang menjenguk orang sakit. Wallahu alam bisawab. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada majelis taklim Samar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dalam kajian bulanan kita tentang hadis-hadis akhlak. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.